Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurwansyah dari kelas 223 PB, mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya. Nah, dan ingin melanjutkan ke part 2, yang membahas tentang studi kasus SQL. Hmm, Nah, di sini di dalam part 2 di bab 11 ini ada studi kasus ya. Kasus satunya itu ini dari nomor 1 sampai nomor 11 itu merupakan nama tabelnya. Gitu. Dan eh, kasus 2 ini juga sama. Ini nama tabelnya dan dari nomor 1 sampai 3 ini gitu. Ini nama tabelnya gitu. Nama tabelnya 1 dari 11. Nah, lalu di sini kita pilihlah salah satu kasus di atas. Selanjutnya rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi DNF. Nah, di sini dari nomor 1 bebas ya, mau pilih yang mana, mau 1 atau yang 2. Nah, di sini saya ingin memilih kasus yang 1. Berarti setelah saya memilih kasus 1, berarti saya akan merancang struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel. Ya, berarti di sini pertama-tama harus aktifkan dulu ya, paste sama martialnya gitu. Martialnya tinggal klik admin, nanti akan muncul. Bentar. Nah, kalau akan muncul. Di sini saya akan membuat database lagi, yang dimana di sini nama databasenya saya ganti menjadi eh, universitas aja gitu. Kalau sudah kita create, nah udah kan di sini. Nah, lalu di sini tinggal buat yaitu yang sesuai yang ini ya. Pertama mau yang mana dulu? Mau yang dari mahasiswa. Di sini saya akan nulis mahasiswa dengan kolom tabel di mahasiswa itu adalah 7 ya, 7 kolom. Kita buat, kita buat 7 dulu. Nah, di sini saya akan kolom pertama diisikan oleh NIM, kolom kedua diisikan oleh nama, kolom ketiga diisikan oleh alamat, kolom keempat diisikan oleh tanggal lahir, kolom kelima saya kasih jenis kelamin, terus selanjutnya itu kode agama, terus selanjutnya kode spasi provinsi. Sudah itu untuk NIM saya kasih nilainya tuh berupa parser ya. Dengan batasannya itu 12. Nama saya kasih dengan char itu nilainya 50. Alamat saya kasih nilai varchar ya. Karena bermacam-macam kan alamatnya itu bisa ada dimulai dari nomor juga, dari gabungan huruf juga seperti itu. Nah, lalu untuk tanggal lahir itu date, untuk jenis kelamin ini enum ya. Enum itu berarti kayak suatu tipe data yang dimana itu bisa, nah ini berarti ini bisa menghasilkan itu
Jadi ini sebuah tipe data yang dimana ada isiannya itu. Nah, isiannya itu bisa berupa pilihan kayak seperti ini. Ya, laki-laki dan perempuan, atau bermacam-macam tergantung dari kita mau eh, kolom yang mana gitu yang mau dimasukkan di sininya gitu. Nah, lalu sudah itu ke kode agama saya kasih ini parcel juga lah, kasih kasih 12. Ini juga sama varchar kasih 12. Nah, seperti itu. Lalu sudah itu menentukan ya primary key-nya. Menentukan primary key-nya kita lihat di sini ya. Digeser, ini geser lagi. Nah, di sini indeks. Indeks dari NIM itu akan dijadikan sebagai primary key-nya dari tabel mahasiswa. Nah, setelah ini klik go, maka akan muncul primary key-nya. Seperti itu. Langsung apalagi yang namanya kode agama dan kode provinsi. Nah, di sini ini sebagai indeks karena ini akan dihubungkan ke tabel yang lain dan pasti ini akan berhubungan. Nah, sudah itu maka jika tidak ada yang kurang, maka akan ketik save. Nah, lalu di sini ada tabel mahasiswa ya dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, kode agama dan kode provinsi. Nah, sudah itu kita buat lagi. Oh, kalau mau lihat lagi ini tabel mahasiswanya di PHP Designer, boleh. Kita klik universitas, kita klik more, lalu kita klik designer. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan tabel mahasiswanya. Seperti itu. Lalu klik new lagi. Kita selanjutnya membuat tabel selanjutnya itu adalah provinsi dulu ya. Macam-macam dulu aja. Karena kenapa buat provinsi? Karena di mahasiswa ini kan tadi udah ada yang berhubungan ya dari tabel provinsi itu apa. Nah, yaitu kode provinsi. Jika lupa lagi, kita coba lihat sini dulu. Kode provinsi gimana? Oh ya, kayak gitu kode provinsinya. Kode provinsi, ini dia. Lalu ditambah dengan nama provinsi. Nama provinsi seperti ini. Nah, lalu di sini juga jangan lupa provinsi seperti itu. Lalu di sini tadi kasih apa tadi? Jika lupa lagi, ya udah. Di sini berarti saya lihat di sini lagi kode provinsinya dengan sangat hati-hati. Seharusnya di sini saya kasih kode provinsinya itu varchar 12. Nah, berarti di sini juga harus kasih varchar 12. Varchar 12 seperti itu ya. Ini kode provinsi. Nah, seperti dia. Dan ini juga namanya harus coba saya namanya ya char yaitu 30. Nah, di indeksnya itu kita kasih si kode provinsi ini menjadi primary key-nya gitu. Primary key-nya dari tabel provinsi. Sudah itu maka eh, bila tidak ada kekurangan, tidak ada yang kurang ya, berarti kita klik save. Nah, lalu akan muncul ya tabel provinsinya itu. Nah, lalu selanjutnya buat tabel lagi yaitu tabel agama ya, tabel agama. Agamanya ada apa aja? Yaitu kode agama. Kode agama seperti ini ya.
Kalau kita kasih varchar, batasannya 12. Lalu nama agamanya juga, nama agama kita kasih juga varchar aja deh. Kasih berapa ya? Kata 20 aja. Ini indeksnya ini kode agama ini sebagai primary key-nya. Nah, jadi klik go aja. Sudah seperti ini. Udah, terus sudah ini jika tidak ada yang kurang, maka klik save. Lalu sudah seperti ini. Kode agama udah. Dari mahasiswa coba ada yang salah nggak? Dari kode provinsi sama kode agama. Nah, tidak ada yang salah ya berarti ya. Besar 12 ini juga kan. Nah, besar 12. Sama di tabel agama juga, ya 12 ya. Lalu sudah itu kita lihat di desainer. Apakah, oh belum masih terhubung ya. Berarti cara ingin berhubungnya itu dengan cara kita klik ya. Kita klik di create relationship. Nah, klik yang mana yang mau didahulukan. Klik yang dari sini ya. Dari tabel provinsi dulu. Geser proyeksinya mau yang mana ke tabel yang sama ya. Dari sini ke sini ya. Gitu. Nah, lalu sudah itu klik. Nah, lalu klik juga ini ya. Sudah itu oke. Akan muncul. Nah, maka di sini akan saling berhubungan ya. Tuh, berhubungannya itu seperti ini. Nah, ya seperti itu. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama ya. Create ini. Lalu referensinya ini. Nah, klik. Kalau udah klik baru ke sini ya. Berarti ke kode agama. Kode agama. Sudah diklik, maka akan muncul seperti ini. Itu on delete sama on update didiamin aja. Kita klik OK. Maka akan terhubung ya. Tuh. Ini merupakan syarat 3NF ya. Seharusnya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya ingin membuat tabel. Lagi dengan tapi membuat tabel apa? Membuat tabel berarti dosen. Dosennya ada apa aja? Dosen ini ada boleh NIP, NIP misalnya ya. Boleh NIP ini saya kasih varchar aja. Kasih kebebasan 20. Lalu jangan lupa nama. Nama kasih varchar yang batasan 30. Lalu alamat apa tipe datanya apa? Varchar. Kita kasih 40. Lalu apalagi tanggal lahir ya. Tanggal lahir tidak akan lepas ya. Tanggal lahir sudah kasih date. Nah, lalu kalau tidak cukup kita tambah lagi di sini ya. Kita misalnya akan nambah lagi 2 kolom. Nah, sini nambah 2 kolom. Kolomnya itu apa aja? Ya, kolomnya itu adalah kode agama. Karena mahasiswa dan dosen ini pasti akan berhubungan dengan tabel-tabel dari sebelumnya ya. Dari tabel agama dan provinsi. Seperti itu. Nah, di sini sama ya harus kasih sama juga 12. Nah, lalu sesudah itu maka oh iya, sebelumnya juga tanggal ya. Berarti di sini gak usah kode agama dulu ya. Berarti di sini kasih jenis kelamin dulu. Jenis kelamin, jenis kelamin, eh,
Di sini kasih enum ya. Sini kasih enum. Enumnya itu berupa ini ya. Nah, berupa ini. Ya, L dan P, laki-laki atau perempuan ya. Jadi, ini merupakan opsi ya. Lalu di sini kepada agama dan nambah satu kolom lagi. Lalu di sini kasih kode provinsi. Provinsi dengan tipe data apa? Tipe data Fatsar dengan batasan 12. Begitu. Ya, kita nipnya ini sebagai primary key-nya ya. Primary key-nya. Nah, lalu udah. Selanjutnya kode agama dan provinsi. Kode agama provinsi juga ya. Kode agama kita kasih ini indeksnya. Jadi indeks ini merupakan foreign key-nya gitu. Foreign key dari si tabel ya, foreign key-nya dari tabel agama dan tabel provinsi gitu. Dari file kode agama dan kode provinsi. Seperti itu. Jika tidak ada yang kurang, maka hal yang selanjutnya itu adalah seperti biasa, klik save. Itu betul ya, dosen. Nah, mulai gitu, kita coba klik database universitas, lalu kita klik or klik desainer. Nah, di sini akan dihubungkan lagi ya, seperti biasa hubungkan lagi. Itu create internship, intervensinya dari sini juga. Terus dari penaikinya itu dari tabel dosen ya, filenya juga ini ya, kode agama. Klik aja oke. Nah, maka kamu berhubung ya. Ini baru berhubungnya dengan kode agama, belum sama kode provinsi. Nah, sini create terus lagi, create kode provinsi lagi, lalu ke sama ya ke ini ya, ke tabel dosen ya di tabel kode provinsinya. Kita klik, kita ke bawah, nah create return foreign key, kita klik oke. Nah, lalu akan sudah berhubungan ya dari agama. Nah, seperti ini ya. Kayaknya kalau udah berhubungan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu buat tabel lagi ya. Buat tabel lagi itu jadwal kuliah. Jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini isi filenya ada apa aja. Nah, di sini filenya ada kode MK. Ada kode MK, terus ada kode kelas ya. Kode kelas mau pakai ini boleh, mau pakai spasi. Kode kelas hari, terus jam. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu untuk kode MK ini saya kasih ya mending varchar aja. Saya kasih 30. Untuk kode kelas varchar kasih 40. Untuk harus sama ya berarti ya. Kalau semisalnya di tabel baru nanti akan ada yang berhubungan ya. Berarti misalnya di CD-nya jadi primary key, berarti kalau di tabel baru kan jadi foreign key. Nah, di sini berarti di kolom-kolom ini harus sama ya si fill-fillnya itu dari si tabel yang baru gitu. Nah, lalu di sini ada hari, tipe datanya apa? Tipe datanya yaitu enum. Nah, enum di sini isinya nggak boleh pakai kerubuk ya, berarti langsung kutip. Berarti di sini Senin, kutip lagi, Selasa, kutip lagi, Rabu, kutip lagi, Kamis,
kutip lagi, koma, Jumat. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk jamnya itu time. Lalu untuk kode MK ya. Kalau untuk menambahkannya lagi boleh ya. Hmm, boleh berarti hmm, atau tidak juga tidak apa-apa. Jadi kalau udah ini tinggal kita save. Berarti ini sebagai kenapa sebagai indeks? Kenapa nggak primary key? Karena pada saat membuat tabel nanti akan ada yang berhubungan gitu. Jadi saya akan mengambil ini sebagai indeks. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Kita save. Nah, maka di jadwal kuliah ini ada dua foreign key ya. Nah, berarti kenapa foreign key di sininya? Nah, karena saya akan membuat tabel barunya itu yang bernama mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini ada yang dijadikan foreign key-nya, yaitu kode MK. Nah, ini kode MK-nya ya. Ini kode MK. Nah, kode MK di sini jadi primary key-nya. Nah, gitu. Ini maaf salah. Terus apalagi nama MK. Ya, nama MK versi Varsar ya. Kalau juga ini sama Varsar. Ini gak usah ya. Nah, lalu SKS. SKS iniin di atas saya kasih nilainya 5. Lalu yang terakhir apa? Kode prodi. Kode prodi. Kode prodi ini Varsar ya. Harcar kasih nilainya itu 20. Begitu. Kalau udah itu kita apa? Kita save ya. Save. Nah, daya var 30. Kita lihat di jadwal kuliah apakah sama atau beda. Oh, var 30. Apakah di mata kuliah sama? Ya, sama ya, var 30 juga. Nah, seperti itu. Jadi, di tabel mata kuliah ini saya ngambil itu sebagai primary key-nya. Sedangkan untuk jadwal kuliah dari kode MK ini, file ini, nah saya ambilnya itu dari foreign key gitu. Ambilnya itu foreign key. Nah, selanjutnya saya ingin membuat tabel kelas ya, kelas gitu. Nah, kelasnya ini saya harus saya kode kelas di sini kayak pacar batasan tadi berapa? 40 ya. Di sini sebagai primary key-nya. Terus bentar ya. Ya terus tabel apa lagi yang dibuat dari kolom kelas? Yaitu nama kelas. Nama kelas ya. Seperti ini. Ini saya kasih char dengan batasannya itu 35 aja deh. Atau ini variasi juga tidak apa-apa. Soalnya nanti kan ada hal yang lain. Seperti itu. Sudah itu kita klik save gitu. Jadi ini udah muncul ya kelas. Dari jadwal kuliah apakah ada yang salah dari kelas ini? Variasi 40 di kelas ya sama variasi 40 ya berarti gak ada yang kesalahan. Ini seperti biasa video saya juga. Nah, di sini kan ada berhubungannya. Nah, bisa mahasiswa nih. Nah, yang berhubungan itu dari apa?
jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah di sini apa aja? Oh, berarti di sini. Nah, berarti ini ya. Jadwal kuliah. Oh, ini mata kuliah di sini. Berarti ini yang berhubungan. Nah, sekarang ini yang berhubungan juga ke jadwal mata kuliah dari pusat kelas ya. Di sini buat sebenarnya buat curriculumnya dulu. Mana yang jadi referensinya? Referensinya itu adalah kelas, ya kelas. Klik. Nah, lalu proyeknya yang mana? Yang ini ya, berkelas. Nah, lalu klik OK. So, maka akan berhubungan. Gitu. Hubungan. Nah, seperti ini. Lalu kode mata kuliah juga akan bukan dengan sama ya. Klik Ctrl Shift. Referensi yang mana yang tadi yang kode kelas ya, sekarang kode MK. Klik referensinya. Lalu referensinya itu adalah kode MK ya. Oke. Kita klik. Nah, maka di sini berhubungannya itu akan sering berdempetan ya. Nah, tuh, akan berdempetan gitu. Kalau jika semisal kita berhasil merealisasikan gitu. Nah, seperti ini ya, berarti ya kalau udah realisasikan ya. Nah, lalu selanjutnya saya membuat tabel DPA ya, DPA. Bisa bisa di sini buat tabelnya itu DPA. Nah, DPA-nya apa aja? DPA-nya itu ada NIP, AN, NIM ya. Seperti ini. Eh, eh, Jika lupa, maka lihat di salah satu data tabelnya ya, mahasiswa. Ya oke aja, kalian lupa gitu. Kita lihat di sini kan NIM Varsar 12. Dosen apakah NIP-nya juga Varsar 12? Oh, Varsar 20 ya. Berarti ini Varsar 20. Ini Varchar 12. Berarti ini NIM, ini NIP gitu. Ini DPA. Nah, selanjutnya kalau udah itu ini sebagai primary key ya. Bukan primary key, foreign key. Sebagai foreign key-nya. Ya. Foreign key-nya ini juga sama. Nah, seperti ini. Lalu udah itu kita klik save aja. Nah, di sini coba kita lihat mahasiswanya NIM-nya 12, varcharnya. Nah, benar. Berarti buat dosen juga di struktur kita lihat. Nah, benar ya. Jadi varchar 20. Berarti di sini juga benar-benar ya. Jadi 20, varchar 12. Lalu selanjutnya buat hmm, KRS ya. KRS. Buat KRS. Terlebih dahulu. KRS di sini atau KRS gini aja. Coba ya. Nah, seperti ini. Tabel pertama itu ya buat NIM, NIM ya, NIM eh, varchar 12 ya. Terus kode MK. Oh, maaf ya. Ini ada terjadi kesalahan ya. Nah, di sini kita truk ya, di sini guys, kita drop aja. Truk tabel.
keres ya. Klik go, maka eh, berarti kita buat lagi adalah KRS gitu ya. Di sini nim varchar 12, nim varchar 12 dengan foreign key ya. Lalu ini kode MK, kode MK dengan tipe datanya itu jika lupa hmm, seperti biasa ya, lihat dulu di sini. Oke, klik di struktur. Kode MK-nya itu apa? Varchar 30 ya. Varchar 30. Berarti si varchar 12 dengan nama nim. Di sini kode MK di sini varchar tipe datanya dengan batasan nilainya itu 30. Lalu tahun akademik ya. Tahun akademik. Akademik ini saya kasih varchar juga. Varchar dengan nilainya itu 30. Lalu em, semester ya. Semester kasih enum ya. Karena ini opsi gitu. Opsinya itu ganjil genap gitu. Nah, ganjil genap seperti ini. Nah, berarti ini jangan lupa sebagai indeksnya gitu. NIM sama kode MK ya. Kita pilihnya yang create single column ya. Itu. Udah itu, maka klik save. Oh ya lupa, di sini KRS ya, harus pakai ya namanya itu. Nah, di sini klik save, maka akan muncul ya. NIM-nya itu 12, NIM-nya itu 12, kode MK-nya itu 3, kode MK-nya itu 30 ya. Udah, berarti kan, nah ada sama berarti tinggal buat program studi. Program studi ini bisa dilihat ambil dari mata kuliah ya. Coba takutnya lupa. Jadi lihat di strukturnya tabel mata kuliah. Kode prodi ini sebagai varchar ya. Nah, kalau sudah lihat di tabel mata kuliah, selanjutnya kita membuat dengan program studi. Ini ingat-ingat ya, varchar batasan 20 karena ini diisi oleh kode prodi. Kode prodi. Nah, seperti ini. Lalu namanya itu nama prodi dan kode fakultas. Fakultas. Nah, nama prodinya itu apa? Ya, nama prodinya itu saya ingin menggunakan char. Kode fakultas saya ingin menggunakan varchar gitu ya. Batasannya 30. Ini batasannya saya kasih 25 gitu. Nah, di sini kode prodi ini akan menjadi primary key. Ya, bukan. Ya, di sini saya akan kasih primary key. Saya kasih di sini primary key-nya. Primary key-nya ya. Primary key dan kode fakultas.
Saya kasih ini foreign key. Nah, saya kasih foreign key. Itu kalau udah, kita klik save. Ini gak usah diisi ya. Tuh, save. Nah, lalu saya lihat di mata kuliah dulu. Apakah ini udah jadi foreign key-nya atau belum? Nah, ternyata kode prodi belum dijadikan foreign key-nya ya. Berarti kalau mau dibuat sini yang dilakukan itu klik centang dulu di sini. Nah, di sini akan jadi index gitu. Nah, jadi udah ya. Di sini indeksnya gitu dengan perintah alter table mata kuliah add index kode prodi gitu. Kode variabel 20, apakah di program studi juga udah 20? Tadi nice ya 20 gitu. Nah, lalu pembuat terakhir yaitu fakultas. Nah, lalu di sini fakultas. Fakultas pembuatannya adalah kode fa- fakultas sama nama fakultas. Nama nama fakultas. Bertanya apa? Tipe data dari kode fakultas itu adalah varchar dengan batasan 25. Nama fakultas itu diberi tipe data char dengan batasan itu 30. Nah, di sini kode fakultas ini akan dikasih sebagai primary key ya. Primary key dari field kode fakultas dari tabel fakultas. Seperti itu. Sesudah itu ya klik save ya. Klik save. Nah, sudah itu udah buat tabel ya semuanya. Apakah lihat dari si program studinya, apakah ada salah dari kode fakultas. Pak bener ya, varchar 25 fakultasnya. Lihat, varchar 25. Nah, sudah ini kita diklik database universitas. Lalu kita klik di desainer. Di sini banyak ya, banyak sekali. Jadi di sini akan terpisah-pisah. Dosen, provinsi juga ya. Yang berhubungan dipisah dulu. Ini belum berarti ya. Ini sudah. Ini belum. KRS juga belum. Berarti sudah. Agama sudah ya. Jadi ada ya di sini. Nah, dari sini berarti ini ada hubungannya ya. Berarti hubungannya apa? Hubungannya itu ada dari mahasiswa. Seperti itu. Nah, berarti mahasiswa. Nah, di sini hubungannya itu kita klik dulu ya, relationship. Klik ya dari referensinya mahasiswa ya ini ke KRS ya. Nah, KRS ini klik. Oke, maka kan berhubungan ya. Akan berhubungan dosen sama mahasiswa untuk studi. Nah, di sini ya. So, berarti ini akan berhubungan gitu. Jam studi kelas nah seperti ini. Nah, program studi. Lalu hubungannya itu dengan apa lagi? Hubungannya itu dengan relationship pada fakultas dengan pada fakultas lagi. Oke, akan berhubungan ya, akan berhubungan terus maaf ya di sini berantakan ya. Lalu yang berhubungan itu DPA, DPA, kelas udah, tinggal DPA ya. DPA ini
akan berhubungan ke dosen ya. Di create retroshift, create nip, lalu rankingnya itu create nip juga. Nah, di sini kita klik OK, maka semuanya akan terhubung dari fakultas, dari kelas, dari jadwal kuliah, dari DPA, maaf salah ini, dari provinsi, dari program studi, nah DPA, mata kuliah, dosen, KRS, agama, dan mahasiswa ya. Seperti ini. Kan saling berhubungan dari satu sama lain ya. Nah, seperti ini dari sebuah relasi yang di tabel tersebut. Ya, coba dulu ya. Di sini berarti hasilnya. Ya. Nah, lalu untuk selanjutnya udah ya berarti ya dari 3NF buat relasi. Nah, di sini buat isi ya. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Nah, di sini isi file datanya saya akan menginputkannya di sini. Apa yang pertama harus dilakukan? Ya, pertama harus dilakukan kita isi dulu yang ini ya. Provinsi di sini ya sekali ini. Kita kasih insert into provinsi si values. Kita di sini ada apa aja? Kolom-kolomnya kode provinsi. Kode provinsi itu saya kasih 323 9 dari 8 90 ya, kutip, cuma kutip lagi nama provinsinya itu adalah misalnya Jawa eh, Tengah ya, Jawa Tengah. Tip klik go, maka ya akan muncul ya. Saat itu provinsi 32389 Jawa Tengah. Nah, jadi juga akan berhubungan. Lalu kita buat lagi ya. Nah, seperti itu. Kita buat lagi insert into provinsi values, akan buat lagi dengan 32893 itu kan 92 93 nah kutip. Nah, terus Jawa Timur, kutip lagi, kurung tutup, dan atau enggak selanjutnya kita buat lagi 3289894. Nah, seperti ini ya. Kutip lagi, koma, kutip lagi, Jawa, Jawa Barat ya, Jawa Barat. Terus kutip lagi, kurung tutup, di koma. Ya, seperti ini apakah bisa? Ya, masih bisa ya. Berarti, ini 32890, kita 32893, 32894. Berarti udah ada 3 ya. 3 isi ini. Untuk membuat lagi, biasa kita buat sini insert into provinsi values. Di sini tadi kan 32895 ya. Tapi koma di sini terus kita kasih misalnya Papua ya. Papua koma lagi. Kutip lagi 32896. Kutip lagi koma, kutip lagi ini Papua Barat. Di koma. Klik go. Udah muncul ya. Di sini berarti udah muncul 5 5 baris atau 5 masukan data dari tabel provinsi. Seperti itu.
Setelah mengisi data dari tabel provinsi ya, selanjutnya saya akan mengisi data dari tabel agama. Nah, di tabel agama itu kan filenya tuh ada kode agama dan nama agama. Nah, cara memasukkannya itu dengan cara insert into, terus nama tabelnya itu apa, agama, values, dengan diisi dari fill-fillnya gitu. Nah, fill kode agama itu berapa, misalnya satu, ketik, koma, satu lagi. Apa agama itu, misalnya agamanya Islam. Islam, ketik, kurung tutup, koma lagi, kurung buka lagi, ketik, dua, kutip lagi, koma, kutip lagi. Nah, semua ini isi dari kolom fill pertama, ini isi dari kolom fill kedua. Nah, begitu pula dengan seterusnya ya. Sini berarti kutip lagi, kurung tutup, koma, eh, kutip lagi tiga, sampai koma, kutip lagi, lalu udah, kutip lagi, atau gini ya, kalau nggak salah. Kurung tutup, koma, kurung buka, kutip lagi empat, kutip lagi, koma, kutip lagi, kok ini ya, misalnya. Kutip lagi, kurung tutup, koma, lima, kutip lagi, koma, kutip lagi, dan diisi apa ya? Misalnya, misalnya gini ya. Maaf kalau salah, ketik lagi, kurung tutup, lalu titik koma. Nah, lalu berhasil. Nah, udah berhasil ya. Nah, di sini merupakan nama gawaya. Lalu selanjutnya akan dibuat isi dari tabel mahasiswa ya. Nah, tabel mahasiswa ini saya isi terus lagi itu dengan cara insert, dengan cara insert itu tabel mahasiswa, yang values itu name-nya itu kan berarti name-nya itu misal 22335 110 kutip koma, namanya itu misalnya Abdul ya, kutip lagi koma, kutip lagi, alamatnya Jalan Sarang misalnya ya, kutip lagi koma, kutip lagi, slide L, kutip lagi koma, kutip lagi, lalu kode agamanya misalnya satu, kutip lagi koma, kutip lagi, lalu kode provinsinya itu adalah 32, kode 32894 gitu. Kutip lagi, kurung tutup, koma lagi kalau ini seterusnya ya. Oke, 2355111, kutip koma, kutip lagi dengan nama Ujang. Misalnya kutip lagi koma, kutip lagi, jalan em, apa misalnya ya. Kutip lagi koma, kutip lagi, ya, kutip lagi koma, kutip lagi dengan 32894 ya, kode provinsinya ya. Kutip lagi, kurung tutup, koma lagi, kurung buka, kutip 2355112, kutip lagi, koma, kutip lagi dengan nama, nah Yuni ya, kutip lagi, koma, kutip lagi,
Jalan ya Jalan Pekasari, terus koma kode lagi ke P ya perempuan untuk jenis kelaminnya gitu. Kode lagi koma kode lagi ke provinsinya itu kita kayak 32893 ya. Kode lagi ke itu. Terus selanjutnya seperti biasa koma kurung buka 2355 113 kutip kembali kutip dengan atas nama saya kutip lagi koma kutip lagi jalan kutip lagi koma kutip lagi terus jenis kelaminnya lagi lalu kode posnya itu adalah 328 dua ya ini 32892 ya misalnya kutip lagi terus tuh koma buka lagi terus namanya itu 2355 114 kutip lagi koma kutip lagi terus dengan nama hmm, kutip lagi koma maaf ya kutip lagi terus alamatnya itu adalah Jalan Baru Sari misalnya kutip malah kutip lagi terus TNI dulu ya kerja selama ini laki-laki terus kutip lagi kode agamanya misalnya 3 kutip koma kutip lagi itu ialah memakai 32895 tip lagi koma. Nah, sebelumnya lihat dulu cek dulu ya apakah ada yang salah atau tidak atau ada yang kurang atau tidak seperti itu. Nah, kita lihat ini kode provinsi, ini kode agama, ini nah kurang ya berarti ya. Tanggal lahirnya gak ada. Sini tinggal tekan spasi. Kalau di sini buat lagi, ketik lagi, di koma. Nah, di sini tanggal lahirnya ya berarti ya. Tanggal lahir sebelum sudah setelah alamat ya. Berarti 19 9 khusus seperti ini. Lalu sudah itu ada jenis kelamin ya tanggal lahir juga, alamat, nama, NIM ya. Betul dah. Yang satu ini kode provinsi. Nah, kode agama ini gak ada berarti di sini kutip lagi. Tip 2 ini koma. Nah, di sini kode agama misalnya berapa ya? Kode agamanya di sini misalnya dua ya. Satu aja, satu. Nah, gitu. Terus ada kurang apa lagi di alamat ya. Nah, alamat di sini kutip lagi koma. Nah, di sini tanggal lahirnya berarti tanggal 2000 bulan 10 4 ya. Tuh. Lalu jika tidak ada, nah ini juga sudah ada tanggal lahir, alamat, nama, ini berarti udah. Selanjutnya yaitu ini kode provinsi. Nah, kode agamanya yaitu satu dengan Islami perempuan, alamatnya Jalan Mekarsari, nama, NIM. Berarti ada ya plus satu berarti tanggal lahirnya. Berarti di sini, yup, di sini tanggalnya itu ialah 2001 misalnya tanggal 9 bulan 9 tanggal 10 nah, seperti ini sudah ini kata lahir udah alamat sudah nama dan itu sudah tinggal ke yang atasnya lalu ini kode nah ini agama tidak ada ya ini kode agamanya koma ini satu berarti ya satu terus kalau ada itu ya tanggal lahir ya tanggal lahirnya kode 2 koma
dengan tanggal lahir 8 06 dan 3 seperti ini. Lalu sudah itu maka lanjut lagi ya. Di sininya kode provinsi udah, kode agama udah, jenis kelamin udah, tanggal lahir belum ya. Koma, sini adalah tahun 2004 dengan bulannya itu 04 dan tanggalnya itu adalah 10. Nah, seperti ini. Tanggal, alamat, nama, dan NIM. Jadi, jika tidak yang cek berarti sudah ya. Satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, dan lima baris. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita klik go, maka hasil tidak berhasil ya. Berarti ini sudah ada ya. Kita, nah, dan ini lalu agama juga. Ya, kalau sudah itu, maka kita isi yang kita isi yang dosen ya, dosen. Tur, nah isinya itu dengan cara insert into dosen values. Nip dosennya itu misalnya 3 3 4 5 5 1 kayak gini dengan nama misalnya ini ya, Johan Mendes, koma, itu lagi alamatnya Jalan Naruban, itu kan, koma, itu lagi tanggal lahirnya 2000 tahun bulan 5 tanggal 10. Terus jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, koma, kutip, kutip lagi, koma, kutip lagi, lalu kode agamanya salah satu, koma, kutip lagi 3. Kode provinsinya itu 32 894, kutip lagi, tutup. Nah, seperti ini. Koma lagi, lalu lanjut lagi, kutip lagi 334 552. Koma, kutip lagi dengan nama Marita ya. Lalu koma, kutip lagi Jalan Sariwangi ya. Kutip lagi, koma, kutip lagi. Lalu dengan tanggal lahirnya itu adalah tahun 2001, bulannya 1, tanggalnya 2, 3. Lagi, lalu jenis kelamin perempuan, cuma lagi 2 ya, 1, itu bagi koma. Itu satu itu merupakan kode agama ya. Kode agamanya dulu kalau provinsinya itu 32894, itu bagi kurung tutup, koma, lalu lanjut lagi ke kutip 3 34553. Kedua koma namanya itu misalnya Papredi ya. Papredi Lexar ya, misalnya Papredi Lexar, koma kutip lagi Jalan Tarung. Kutip lagi, koma kutip lagi jenis kelamin laki-laki, kutip koma kutip lagi lalu kode agamanya itu setiga, nanti koma kutip lagi provinsinya tuh misalnya di 32893 aktif. Nah, di sini ada kurang kan? Kurangnya itu apa? Ya, jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu si 199 08 05 ini ya. Nah, lalu kalau tidak ini kurung tutup lagi, lalu koma gitu ya. Lalu sudah itu buat eh, kurung buka lagi, kutip 334
554 lagi koma dengan atas nama gubernur mana ya, tanya kutip lagi, terus Jalan Sasa Harian, kutip, kamu kutip lagi, tanggal lahirnya itu tanggal 1 1000 1500 ya misalnya. 128 04 ya. Kutip, kamu kutip lagi. Lalu di Islami laki-laki kutip, kutip ya, bukan titik koma, kutip lagi dengan kode agamanya itu 4, kutip, koma, kutip lagi. Lalu kode provinsinya itu adalah kode 3289, kutip, tutup. Nah, kita ngecek dulu. Ya, udah. Ini udah. Ini nama. Nah, udah, lalu tinggal yang buat lagi ya. 334 555. Kutip, koma, kutip lagi atas nama. Misalnya saya gini ya namanya. Kutip, koma lagi, kutip. Alamatnya itu adalah Jalan. Kutip, koma, kutip lagi, Kelamin, kutip, koma, kutip lagi, lalu kode agamanya itu 1, kutip, koma, kutip lagi, 32894 ya. Kutip, kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Ini, lalu, sudah yang namanya, oh, yang kurang itu berarti ya, setelah amat, nah di sini berarti ya, kutip, kutip, koma, di sini tanggal lahirnya belum ada ya, berarti tinggal, setelah itu adalah 2000, 09, 03. Lalu, ya, sudah seperti itu. Dan mohon maaf, di sini saya sedang dalam keadaan ada yang berbising ya. Jadi mohon maaf apabila ada yang terpotong. Di sini berarti di sini itu saya sudah menginputkan ya dari data-data eh, tabel dosen ya. Nah, lalu kalau sudah kita klik go, maka berhasil ya, berhasil dengan 5 baris. Nah, setelah itu kita itu ya, step seperti itu. Lalu selanjutnya membuat yaitu apa ya, mata kuliah. Nah, kita membuat isi dari mata kuliah. Mata kuliah, nah sudah di sini ya. Nah, mata kuliah itu isinya berupa insert itu ya mata kuliah values, lalu buka kutip. Nah, isinya itu ialah mata kuliahnya itu misalnya 1F, maaf, 1F min 330 ya, 3 kutip koma kutip lagi. Misalnya nama mata kuliahnya itu adalah organisasi misalnya ya, dan di teknik komputer ya misalnya gini, kutip mau kutip lagi, SKS itu misalnya 3 ya, kutip koma. Terus kode prodinya itu ini saya kasih 222 ya, kutip, tip ya udah kurung tutup koma, coba kita isi dulu ya, klik go maka nah
Di sini berhasil ya berarti. Bisa kita isi ya di sini. Lalu selanjutnya kita membuat tabel lagi. Buat tabel. Buat tabel itu kamu buat tabel itu memasukkan data ya. Menambahkan data lagi seperti itu ya. Menambahkan data lagi dengan cara insert lagi ya. Insert itu mata kuliah values-nya itu berarti kan satu satu F min 4 dua ketik koma ketik lagi dengan nama matematika dasar dan ketik koma ketik lagi SKS-nya misalnya 2 ketik koma ketik lagi kedua proyeknya itu 2 ketik tutup koma buka lagi lalu bisa ketik 1 F min 09822 kutip tip koma kutip lagi namanya itu misalnya itu fisika ya kutip koma kutip lagi dengan SKS 3 kutip koma kutip lagi dengan kode prodi 222 kutip belum tutup lalu isi lagi koma belum buka lagi kutip 1 F min 0911 ya itu kutip koma kutip lagi atas namanya itu nama mata kuliahnya itu ialah eh, sistem basis data ya tip koma kutip lagi SKS-nya itu misalnya 3 tip koma kutip lagi kode prodinya itu adalah 222 kutip tip koma terus pembuatan lagi kutip lagi satu misalnya kita coba buat yang A G strip 0011 ya tip koma kutip lagi nama pelajarannya itu adalah tentang elektromagnetik misalnya atau magnetik misalnya gini ya tip koma kutip lagi SKS-nya itu misalnya satu ya tip koma lagi misalnya ini 333 tip terus tutup jadi koma nah, sudah ini maka klik go ya berarti sudah dibuat si isi dari tabel mata kuliah ini. Nah, lalu selanjutnya kita mengisikan tabel kelas ya. Kelas itu kita insert into kelas kelas values dengan isinya itu adalah ke kelasnya misalnya 223 221 dulu ketik koma ketik lagi nama kelasnya misalnya teh A A02 misalnya A01 ketik koma ketik lagi 222 ketik koma ketik lagi nama kelasnya A02 ma ketik lagi misalnya 223 ketik koma ketik lagi nah ini salah kan nah maka ini tinggal kurung tutup koma lagi kurung buka lagi nah di sini kurung tutup lagi sini koma lagi tutup lagi nah seperti itu ya kalau tinggal kasih nilai kelasnya AO3 ya itu lagi nah, seperti ini lalu koma lagi tutup kurung buka ya kedip 224 koma lagi A04 kedip kurung tutup
koma, kurung buka lagi, kutip 225, kutip, koma, kutip lagi, B, itu satu, kutip, tutup, kutip, koma. Nah, seperti ini ya. Lihat apakah ada kesalahan. Nah, di sini salah ya berarti ya, ada yang koma. Nah, sudah seperti itu ya. Kalau tidak ada, tinggal klik go aja, maka akan muncul ya isi dari tabel kelas. Gitu. Nah, lalu selanjutnya isi yang isi yang fakultas misalnya, fakultas. Isi yang fakultas. Isi fakultas dulu. Nah, fakultas di sini ser memasukkan katanya dengan insert itu fakultas Inggrisnya kode fakultas misalnya 5552 552 satu kutip koma lagi misalnya apa ya fakultas saja fakultas namanya misalnya fakultas hanya ya kalau nggak tahu ya umpama tip tutup koma kurung lagi tip 55522 kutip koma kutip lagi ada fakultas eh, atau fakultas ini nama fakultasnya kalau nggak pakai fakultas nah di sini aja gitu ya. Nah udah ini koma terus buat lagi kode fakultasnya 5523 kutip koma kutip lagi kutip koma kurung buka kutip lagi 55524 kutip koma kutip lagi eh, kutip kurung tutup ya iya. Nah, lalu buat lagi koma 55525 kutip koma kutip di sini misalnya fakultasnya kutip nah, kurung tutup lalu titik koma ya sudah seperti ini lalu sudah di klik go maka lihat kan muncul isi dari tabel fakultas. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di ini ya di mata kuliahnya gitu di jadwal kuliah. Nah kita isi jadwal kuliah. Sebelumnya saya ingin lihat dulu saya ingin lihat dulu di mata kuliah dan di kelas ya berarti di mata kuliah saya lihat dulu isinya itu berarti kan dari satu F langsung gitu ya nah dari satu F lalu di kelas kelasnya itu ya eh, kelas kita baik sudah ini kita masuk ke jadwal kuliah ya berarti jadwal kuliah ini biasa lagi masukkan lagi insert into jadwal kuliah ya
kuliah. Values-nya itu isinya itu kutip satu saya minus satu 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 kutip koma kutip lagi kode kelasnya dua dua kutip koma kutip lagi hanya hari Senin kutip tutup kutip bagi. Nah, sepertinya coba apakah berhasil tidak. Tidak berhasil maka di sini akan menunjukkan ya waktunya itu jamnya itu time itu karena akan muncul secara secara otomatis seperti itu. Tapi jika kita memakai tipe datanya itu misalnya kayak varchar, char, dan bukan selain dari tipe data type, itu berarti kita bisa mengisinya itu sendiri ya, seperti itu. Lalu em, selanjutnya, mohon maaf saya lihat ini dulu. Nah, di sini udah diisi ya, berarti di mata kuliah ini udah diisi dari kode MK, nama MK, SKS, dan grup prodi ya, itu. Dan di sini juga sudah diisi ya dari si tabel kelasnya juga ya. Lalu kita buat lagi dan kita lihat di ya ini kelasnya dulu. Nah, selanjutnya ada lagi di SQL ya dengan cara memasukkan datanya itu dengan perintah SQL itu into insert into jadwal kuliah. Jadwal kuliah values-nya itu kalau buka lagi berarti misalnya 1F ini 0982 dibagi koma ketik lagi lalu kode kelasnya 221 ketik koma ketik lagi dengan hari kutip koma ketik lagi kutip kutip tutup koma lalu buat lagi satu kode mata kuliah satu F min 3303 kutip koma lagi kode kelasnya itu udah 223 kutip koma kutip lagi harinya itu hari saya kutip koma kutip lagi hmm, dan itu timenya boleh ya diisi karena biasanya kan otomatis buka lagi kutip lagi lalu kode kelasnya itu satu F N kosong 42222 tip koma tip lagi dengan kode kelasnya itu 224 tip koma lagi hari Kamis ya tip koma ketip ketip koma lagi kerung muka dan ini juga ya kerung tutup itu kutip lagi kode kelasnya itu misalnya A G min 0012 koma lagi kode kelasnya itu adalah 225 tip koma tip lagi hari hari Jumat tip koma kutip kutip huruf tutup dan titik koma kita klik go maka ya di sini akan terjadi peringatan ya dari jamnya
tidak diisi, maka otomatis jamnya itu maka jam 00 seperti itu ya semuanya. Lalu sesudah itu, sesudah mengisikan dari jadwal kuliah, maka selanjutnya ke KRS ya. KRS ini ke mata kuliah terlebih dahulu ya. Nah, ke mata kuliah dulu ke sini dan ke NIM dari mahasiswanya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah diisi ya dari si mahasiswanya ya isinya itu. Lalu kita isi ya dengan cara perintah SQL insert into KRS dengan isinya itu values ini itu 23551110 ya ketik lagi dengan kode MK-nya itu 1F min 0111 ya ketik koma kata bracket tahun akademiknya itu misalnya 2020 ya ketik koma kata bracket semesternya itu semester 2 ya misalnya ketik kurung tutup nah jadi koma coba kita lihat dulu ya klik go maka akan muncul ya ini genap ya berarti kita kalau kita semester 2 ini berarti Dika dianggap genap gitu kalau satu bisa jadi kalau di dalam enum itu berarti itu ganjil seperti itu ya. Nah, kita coba lihat-lihat dulu ya dikit-dikit lihat dulu nah sini dan di sini ya di beberapa ini. Nah, sini berarti kan kalau kita satu satu gitu ya. Nah, lalu gimana kalau ada kesalahannya di kode MK ini? Caranya itu dengan cara update update KRS set itu mau diganti yang mana yang kode FK sama dengan 1F min 0911 ya seperti ini kutip lagi pakai kutip lalu di sini sesudah ini where kode MK nya itu sama dengan 1F min 011 kita bagi ya bagi 1F min 0111 titik koma dan kita klik go maka ya akan berhasil lah maka akan diubah gitu kan berhasil mengubah dari si yang tadinya tuh i1f0111 menjadi if0911 nah lu buat lagi ini cara insert itu KRS values-nya itu belum buka tip 2355111 tip koma ketik lagi dengan kodenya itu 1F min 0982 tip koma ketik lagi tahun akademiknya itu tahun misalnya 2008 ya tip koma ketik lagi semester ganjil ya jadi ketik lagi tutup koma ketik lagi koma kurung buka ketik lagi 2355112
Tip koma kutip lagi dengan kode MK-nya itu 1 F min 0 min 303 kutip koma kutip lagi tolak akademiknya itulah 2004 kutip koma kutip lagi itu genap. Genap. Nah, kutip lagi, kalau tutup, koma, lagi, koma, kurung buka, kutip 2355 113 kutip koma kutip lagi dengan kode MK-nya itu 1 F min 0 atau kalau mau sesuai yang kayak mata kuliah tadi itu 4222 kutip koma kutip lagi lalu tahun akademiknya itu ialah 2024 ya kutip koma kutip lagi itu pasti ganjil ganjil kutip kurung tutup koma kurung buka kutip 2355114 kutip lagi koma kutip lagi dengan kode MK-nya itu AG min 0012 kutip koma kutip lagi lalu tahun akademiknya itu adalah tahun 1999 koma kutip lagi dengan semesternya itu adalah genap genap kutip lagi kurung tutup dan titik koma. Nah, sudah ini kita klik go, maka Kanda ya sudah muncul. Sini merupakan isi dari nama tabel KRS. Nah, tabel KRS seperti itu. Nah, selanjutnya isikan kita lihat-lihat dulu apakah ada yang sudah diisi. Nah, sudah diisi berarti ya. Ini sudah diisi. Ini belum berarti ya. Ini belum. Enggak isi lagi. Nah, tidak diisi. Isi lalu coba kita diisi dulu yang ini. Isi dulu. Nah, ini lalu setelah itu kita mengisi yang dari DPA ya. Nah, DPA ini. Nah, lalu kita klik ceritanya itu di SQL. Kita mau sukanya lagi ya. Sukanya dengan insert into DPA values itu kutip NIP-nya itu adalah saya 334 551 551 kutip koma kutip lagi nim itu saya pakai dengan 2355 terus 11 gitu kutip koma enggak koma dulu dulu koma lagi terus buka lagi kutip 334 552 kutip koma kutip lagi dengan NIM-nya itu adalah 2351110 kutip lagi kurung tutup koma kurung buka lagi kutip 334 553 kutip koma kutip lagi samain aja 35 sini berarti 355 112 dibagi koma buka dibagi 334 554 kita bagi koma kita bagi dengan M-nya itu adalah 2355113 tip kurung tutup koma kurung buka lagi tip 334 555 kutip koma kutip lagi dengan NIM-nya itu
2355 114 kutip kurung tutup ganti koma dan kita go maka nah, ada isi 5 ya 5 baris dari tabel DPA jadi seperti itu lalu selanjutnya ke kita lihat ke fakultasnya apa terisi sudah di kalau sudah diisi kita lanjut ke kita lanjut ke program studi yang tadi belum diisi itu saja kita isi dengan insert into isi program studi value-nya itu buka tim kode prodinya itu bisa melihat dengan di mata kuliah ya. Kalau tidak tahu lihat di mata kuliah kode prodinya itu dari 222 333 berarti di program studi ini kita berarti udah tahu ya sini eh, lagi jadi di sini insert into program studi values-nya itu adalah ketik 111 cuma ketik lagi ini dengan namanya itu misalnya desain apa ya hmm, saya desain arsitektur kan ya tip koma terbagi kode kosnya itu misalnya 55 5 2 4 kayak gini ya tip tutup koma buka lagi tip 222 tip koma ketik lagi di sini programnya teknik informatika tip koma ketik lagi dengan eh, kode fakultasnya itu 5521 5521 ketik lagi kok tutup koma buka lagi ketik 333 ketik koma ketik lagi sini misalnya teknik misalnya elektro eh, keep lagi koma lagi ini 55525 ketik tutup koma buka lagi ketik 444 ketik koma ketik lagi di sini teknik misalnya bisnis ya ketik koma ketik lagi dengan kode fakultasnya itu 555 55523 tip sub koma lagi 555 ketik koma lagi yaitu teknik apa ya teknik yang kelima itu saya akan berikan nama prodinya yaitu dimension ya semua tip lagi kode fakultasnya itu 5552 dua sini kutip tutup kalau titik koma sini so maka nah di sini udah muncul ya udah muncul ya berarti
Kita lihat di fakultas apa udah diisi fakultas. Ya, berarti ya. Nah, lihat dulu jika ingin ada yang mau digantikan. Ini di apa? Teknik melek. Tadi 522 ya. 5525 harusnya ya. Nah, jika ingin menggantinya lagi misalnya tidak yang sesuai, nah di sini maka tinggal ketikkan bukan ketikkan insert ya, berarti update, update, update-nya itu apa? Program studi, set, nanti yang mana? Yang misalnya tuh kode fakultas sama dengan kutip 5525 55525 kutip where kode prodinya itu mau ganti di 333 titik com aku maka udah ya. Nah 333 itu 555 itu. Apakah sebelumnya ada perubahan? Kita lihat dulu. Ini ya, di sini terdapat ini ya. Jadi dari satu itu kasih pemrograman, dua itu elektrik ya. Kalau di tabel fakultas, oke itu cuman 4 itu non, 5 itu adalah elemen. Seperti itu ya. Kita lihat dulu dalam studinya. Cirinya itu berarti oh, kayak tadi gantian ya berarti sini kita update lagi. Nah, update update ke update program studi set setnya itu yang kode fakultas sama dengan ketik lagi 555 kayaknya 55524 di where kode periodnya itu sama dengan tip 111 tip koma. Nah, itu maka akan terjadi perubahan ya. 5524 seperti itu. 55 karena ini masih belum sesuai, maka seperti biasa nih update lagi ya, ya program studi set kode fakultas 555 23 ketik where kode bodenya itu dengan ketik 111 ketik titik koma. Nah, seperti itu dan klik go maka nah muncul ya. Nah, ini kalau misalnya kamu ingin eh, mengubah data supaya benar ya semuanya seperti itu. Nah, lalu hmm,
Yang keempat itu adalah operasi perintah SQL ya. Berarti di sini beritanya itu yang pertama mahasiswa melihat HRS seperti itu. Berarti di sini diperintahkan untuk melihat HRS ya. Mahasiswa mahasiswa berarti melihat HRS seperti itu. Mahasiswa mahasiswa berarti coba lihat di sini ya. Berarti melihat ya. Kita coba select kita name nama koma eh, KRS itu from mahasiswa join KRS on on nim sama dengan nim langsung where nah kita lihat di mana nim itu dari namanya itu adalah Abdul ya. Jadi koma apakah bisa ke oh tidak bisa ya karena kalau nim ini sebut amigos ya berarti ini tidak akan bisa dilihat ya. Jadi kalau di secara SQL ini berarti kita coba lalu karena di sini kita tidak bisa menggabungkannya kan dengan tabel yang lain. Lalu untuk perintah mahasiswa melihat KRS itu kita coba dengan seperti biasa ya menambahkan select hitam from mahasiswa where name itu ketik 235511 aja ya tampilnya di koma. Setelah itu maka muncul ya. Tuh, kita lihat di sini karena 355 1010 ini ya berarti tidak menampilkan. Berarti kalau begitu kita coba yang select kita from mahasiswa koma dan ini akan menampilkan semua ya 2335 ya 23 2335. Nah, di sini jika ingin memperbaikinya ada tampil ya. Ini mahasiswa. Nah, jika ingin memperbaikinya itu cara update ya seperti ya update mahasiswa set. Jadi perbaikinya itu ialah nim sama dengan ketik 2335 110 23 35510 tip where name itu sembilan ketik 233510 tip koma klik maka udah diganti ya sudah diganti jadi digantinya itu dengan 2355. Nah sekarang kita coba lagi menampilkannya dengan satu baris ya from mahasiswa where name itu tip 23551110 koma kita coba lihat maka hasilnya itu ya muncul semua ya
dari satu barisnya itu namanya itu nih betul alamat lahir di samping kota gambaran per provinsi. Nah, seperti ini kita lalu selanjutnya pakai KRS ya. Select down from KRS di koma itu A muncul ya sini tuh misalnya. Jadi ini mahasiswa melihat KRS. Nah, di sini nah nampilkan ya. Lalu untuk menampilkannya itu berdasarkan eh, name ya. Jadi mahasiswa melihat KRS itu berarti dengan cara select bintang from KRS where ini itu sama dengan kutip 355 110 klik lagi titik nah muncul maka akan muncul ya berarti dari si NIM 235 atau 110 ini mengambil kode mata kuliah yaitu 1F minus 0911 tahun akademiknya 2000 dan selesai itu semester genap seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu terusnya itu mahasiswa melihat jadwal. Nah, kita lihat di jadwal. Kita lihat di jadwal. Mahasiswa melihat jadwal. Nah, misalnya jadwal berarti uh, select bintang from jadwal kuliah where-nya itu adalah kode MK-nya itu misalnya 1F 1911 titik koma klik maka nah maka akan muncul ya jadi dari mahasiswa melihat KRS jadi misalnya KRS dari 2355 110 ini kan melihat dari jadwalnya itu nah jadwalnya itu berarti dari kode kelasnya itu 22 dan di hari Senin gitu kan jamnya sekian nah, seperti itu lalu ya kasus ke itu mahasiswa melihat DPA-nya DPA nah DPA ini berarti kita lihat ya di sini ya berarti kita lihat DPA-nya itu select bintang from DPA where-nya itu ini sama dengan ketik jika yang lain itu adalah tiga coba ya, 33455 1 itu ketik koma seperti ini kita lihat nah ini merupakan dari NIM-nya ya kalau misalnya kalau NIM-nya sama kayak 2355110 itu berarti kita di sini tinggal mengubahnya itu sama select kita cari lagi ya tentang from itu DPA where NIM-nya itu dengan tip 334 552 berarti titik koma Beko maka nah muncul ya berarti ini NIM yang kita cari ya nah berarti di ini itu 33452 seperti itu Nah, nah, itu dari kasus ya pertama ya sudah dipilih gitu. Itu eh, maka beres saya lanjut ke bab 12 ya studi kasus normalisasi ya seperti mohon maaf apabila dari awal pembahasan part 2 apabila ada kekurangan dan oh, maaf juga apabila dalam sekarang ini ada gangguan dalam bentuk berbicara
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan lagi ke part ketiga, yaitu mengenai studi kasus normalisasi.